Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, saya pantun boleh? Boleh. Naik sepur dari Keranggan Cakep. ke Pasar Turi, berhenti di stasiun. Yuk kita tadabbur Al-Quran sama Ustadz Azhari Nasution. Waduh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semua yang hadir. Insya Allah di momen yang penuh dengan keberkahan ini kita tidak hanya mempelajari tajwid lewat program yang luar biasa ini, tapi kita akan coba mentadaburi, menapaki setapak demi setapak. Kira-kira Al-Quran yang sudah kita pelajari cara membacanya itu dengan tahsin dan tajwid, kira-kira makna di balik ayat itu apa ya? Mau tahu? Mau Tahu? Mau dong. Insya Allah kita akan tadaburi, dan di edisi kali ini Mas David kita akan bicara tentang satu surah yang familiar di telinga kita, surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. كلا لينبذن في الحطمة صدق الله العظيم. Masya Allah. Pemirsa juga boleh dari rumah dibuka mushaf Al-Qur'annya, atau yang punya gadget ada aplikasi Quran, buka surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Sekarang saya akan menemani bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang ada di sini, Mas David. Ya. Kita akan coba lihat apa kira-kira terjemahan dan maknanya. Bantu saya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Ya. Dan pemirsa yang ada di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada jamaah laki-laki mungkin Ya. bisa bantu saya terjemahkan Al-Quran? Silahkan. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Masya Allah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Mungkin dari ibu-ibu boleh membaca terjemahnya, silahkan. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Allah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna ma'ahu akhladah. Bapak silahkan. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Manusia mengira hartanya bisa mengekalkannya. Nauzubillah min dzalik. Kalla layunbadhanna fil hutamah. 1 2 3. Silahkan Ibu lanjutkan terjemahannya. Sekali-sekali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke neraka Hutoma. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah. Surah ini dinamai dengan surah Al-Humazah. Kalau kita tanya kira-kira apa tema besar dari surah ini?
Maudhu'atus surah. Apa temanya? Temanya surah ini ingin membocorkan dua hal penting. Pertama, Al-Quran mengecam dua manusia yang punya dua karakter. Yang pertama humazah, yang kedua lumazah. Yang kedua, tema utama dari surah ini adalah ingin membocorkan kira-kira kenapa orang itu punya karakter humazah dan lumazah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apa humazah itu? Apa humazah itu dan apa lumazah itu? Wailul likulli humazatil lumazah. Wail. Dalam bahasa Arab kata para ulama tafsir, kata-kata wail itu adalah kalimatut tahdid wat taubih wat tathrib. Kata yang maknanya kecaman. Kira-kira kalau terjemahan bahasa Indonesianya, celaka. Kalau saya yang bilang dengan manusia, celaka kamu. Bisa kejadian atau enggak? Boleh jadi terjadi, boleh jadi enggak. Saya manusia, celaka kamu. Boleh terjadi, boleh tidak. Kalau manusia yang ngomong. Kalau manusia. Ya. Kalau Allah yang bilang, wail, celaka kamu. Kira-kira kejadian enggak? Kejadian. Kejadian enggak? Kejadian. Pasti terjadi enggak? Pasti. Wail, celaka kamu. Karena itu surah ini kita harus cari tahu. Kenapa kita penting mentadaburi ayat ini? Supaya kita nggak termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang dikecam oleh ayat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, siapa yang dikecam? Dua orang. Humazah dan lumazah. Humazah dan lumazah ini, poin pentingnya mereka dikecam karena suka nyakitin orang. Tapi bedanya di sini, humazah itu menyakiti orang dengan verbal, mulut. Ngumpat orang, ngegibah orang, gosipin orang, melaknat orang, membunuh karakter orang, sumpah serapah orang, mencaci maki orang dengan mulut. Makanya kata Imam Al-Ghazali, mulut kita ini asyaddul a'dha'i jimaha, organ yang paling sulit dijinakkan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya punya menulis tidak kurang ada 20 penyakit dalam mulut. Bukan penyakit fisik, tapi penyakit batin mulut. Ngegibah, Masya Allah. Enak bener itu ngegibah. Kalau ngaji kita sejam udah capek duduk tuh. Kalau ngegibah 2 jam setengah kurang tuh, lempengin dah 3 jam. Iya enggak? Bener gak ibu-ibu? Assalamualaikum. Salam. Salam. Kita yang pernah melakukan ini dikecam sama Al-Quran. Wailak, celaka kamu. Wail, celaka kamu. Kata wail ini dalam Al-Quran, diulang sebanyak 40 kali. Salah satu dosa yang diulang dengan kata wail adalah dosa mengumpat menyakiti orang. Mungkin lisannya tidak mengumpat, tapi kalau dia naik mobil atau naik motor, dia klakson orang. Tin! Orang sakit hati enggak? Lisannya tidak mengumpat, tapi klakson kendaraannya, knalpotnya nyakitin orang. Namanya lumazah. Halo, Assalamualaikum. Salam. Kira-kira kalau kita nggak tadabur, kita dapat ini nggak kira-kira nih pelajarannya? Penting nggak tadabur? Ya Allah, betapa kita sering melakukan humazah dan lumazah. Kenapa orang bisa seperti ini? Ternyata Al-Quran membocorkan. Apa kata Al-Quran? Lihat, perhatikan ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Poinnya, karena orang ini kalau otaknya dibelek, isinya harta. Dia obsesif dengan dunia. Sehingga yang dia lakukan, dia kumpul harta sebanyak-banyaknya. Jama'a malan wa'addadah, dia kumpul banyak-banyak. Orang yang suka mengumpat orang, nyakitin orang, membunuh karakter orang, nyumpahin serapah orang, biasanya karena harta. Satu, karena dia merasa punya privilege, punya popularitas, punya kedudukan, punya power, suka-suka hati gua dong. Gua sakitin juga dia gak berani balas, kira-kira begitu tuh. Atau yang kedua, dia gak punya harta, tapi dia sengaja mengumpat orang
dan mengkapitalisasi umpatannya supaya viral, mengundang perhatian publik, lalu di-endorse, terkenal, dapat harta. Ujungnya harta juga. Karena orang yang kalau cinta sama dunia ada 4 penyakit. Pertama, jama' amalan. Yang kedua, addadah. Lalu kemudian malahu, lalu kemudian akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. 4 penyakit. Pertama, jama' amalan. Dia candu ngumpulin harta. Dan ini alamiah. Semua kita punya tabungan toh? Iya. Bahkan sejak kita kecil, anak kita kecil, kita ikut ini, nabung itu. Oke, alamiah, enggak apa-apa. Bagus. Yang kedua, addadah. Dia mulai obsesif dengan hartanya. Dia hitung-hitung berapa tabungan. Ada transfer yang masuk gak nih? Yang ketiga, yahsabu anna malahu. Dia mulai posesif, bukan cuma obsesif. Dia merasa memiliki, kata-katanya malahu, hartanya. Dia tidak bilang harta, tapi hartanya. Nih, yang terakhir ini penyakitnya bahaya nih. Akhladah. Dia mulai ilusif, halu. Kata anak milenial halu. Dia merasa hartanya inilah yang bisa membackup eksistensinya hidup di dunia. Bahaya nih kalau udah begini. Inilah yang membuat Qorun mengingkari Tuhan. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Dan semua tokoh-tokoh antagonis dalam Al-Quran berani melawan Tuhan. Karena dia merasa hartanya lah yang bisa membela dia. Padahal kalla tidak. La yumbadhanna fil hutamah. Kelak bukan harta kamu yang menolong kamu. Sebab harta yang salah itulah cara kamu mengelolanya yang membuat kamu masuk ke neraka hutamah. Saya Zahri Nasution, mudah-mudahan tadabbur kita manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dapat ilmu ya. Ya mudah-mudahan tadabbur bersama dengan Ustadz Azhari Nasution ini benar-benar bisa menambah wawasan kita untuk bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih banyak Ustadz, syukron. Dan terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Berdoa bersama dengan guru-guru kita. Di akhir pertemuan ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya. Keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita diberikan anak-anak yang solihin, solihan, yad'ulah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muyassira kulli asir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Yassir lana umurana kullaha umurad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna wa awladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidhana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah. Baik, alhamdulillah pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang hari ini kita simak benar-benar bisa menyerap dalam diri kita, jiwa kita, pikiran kita, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan kita dalam Islam dan wafat insyaallah kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Ali undur diri. Allahumma afiqil aqwami bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha
على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين